Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tips memudahkan dalam kita bekerja sebagai guru ya. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menghilangkan iklan yang ada di browser saat kita membuka browser. Kemudian yang kedua, kita akan membuat modul ajar menggunakan AI. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat soal tes summatif atau PAS menggunakan Google Form. Kemudian yang keempat, kita akan mengompres file PDF yang terlalu besar, bagaimana menggunakan aplikasi yang secara online. Kemudian yang kelima, kita menggabungkan atau memisahkan file PDF. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita membuat file PDF itu menjadi Words. Nah, itu ya. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama yaitu kita akan tunggu dulu. Kita mulai dari awal ya. Kita akan membuka browser, menghilangkan. Coba kita lihat, buka browser dulu. Kita membuka browser, kita ketik Kompas nih. Nah, kita buka Kompas. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kan pasti ini ada iklan ya, terdapat iklan. Nah, sekarang caranya supaya ini nggak mengganggu kita nih dengan iklan-iklan begini, kita buka lagi sampingnya, kita menggunakan adblock. Nah, ini ya, kita menggunakan adblock. Kemudian kita cari yang mana ya, yang mana ya, ini ya, adblock plus. Nah, kita menggunakan adblock plus. Oke, tunggu sebentar, jaringannya lumayan. Kemudian masih lama, masih berputar. Nah, sekarang ini kita masukkan ke ini ya. Ya, oke, kita klik ya. Habis itu kita tunggu sebentar lagi loading. Oke, tambahkan Chrome. Add extension. Oke, kita masuk add extension. Kita tunggu sebentar. Ini lagi mendownload ya. Lagi mendownload dia. Habis itu lagi sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita buka. Oke, sudah berhasil. Coba kita buka kembali di sini. Apakah masih ada iklan? Kita lihat ya. Saya kembali. Nah, alhamdulillah sudah nggak ada kan iklan. Nah, itu kan sudah nggak ada, langsung beda kan sama tampilan di sini tadi. Di sini banyak iklan karena ini belum dipasang adblock. Sedangkan yang di sini tadi sudah dipasang adblock. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita masuk yang kita silang dulu ya. Kita buka lagi, kita masuk lagi, kita buka ChatGPT. Kita ketik ada ChatGPT. Ya, oke, ChatGPT. Kemudian kita ingin membuat model ajar nih. Kita ingin membuat model ajar, kita ketikkan dulu. Oke, kita ketikkan, buatkan modul ajar. Ada pembelajaran ya, model ajar yang lengkap dengan asesmen dan LKPD tentang mana tadi ya, kok lari ke sana, kompak. LKPD tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pembuatan keripik bayam.
karena saya mengajar produk kreatif ya, jadi ininya kita buat ini keripik bayam pengolahan untuk kelas 11 ATPH, kelas 11 ATPH dengan durasi 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu pertemuan dalam 1 kali pertemuan selama 5 kali 45 menit. Oke, kita enter. Bismillah. Apa yang terjadi? Pasti kita akan mendapatkan udah lagi membaca dia. Lagi membaca. Oke. Nah, di sini lengkap identitas modul, ada profil pelajar Pancasilanya, ada sarana dan prasarana, ada kegiatan pembelajaran, ada pertemuan 1, kemudian ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, ada pertemuan 2, kemudian prakteknya ada juga di sini kegiatan praktek, kemudian ada pertemuan 3, ada kegiatan inti lagi kembali, kemudian ada asesmen pembelajaran. Karena kita tadi memasukkan asesmen ya, kita memasukkan asesmen di perintahnya tadi kita masukkan asesmen, kemudian asesmen akhir, ada KPD, karena di perintahnya juga kita masukkan KPD tadi. Nah, ini lengkap. Nah, jadi kan ini tinggal dimudahkan. Misalnya ingin kita menjadikan file yang siap di-download, nah tinggal di sini kita klik aja, buatkan file siap cetak. Oke, kita taruh lagi sini. Kemudian nanti tambahkan rubrik lebih detail, kisi-kisi soal. Misalnya ini kita tambahin dulu. Nah, kita masukkan lagi kembali di sini. Nah, apa yang terjadi? Pasti dia akan membuatkan rubrik detail terus kisi-kisi soalnya. Nah, ini kan memudahkan kita. Nah, jadi waktu kita sama seperti dulu lagi, karena sini sudah menggunakan AI. Inilah kemudahan yang diberikan untuk kita dari AI ya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjutnya berikut kita tambah lagi 1 sini, ini kita silang untuk PT-nya. Membuat soal tes sumatif nih menggunakan Google Form. Sekarang kita buka, klik, kita tulis di sini tes sumatif semester genap 2024-25 ya, 2025-26. Di sini deskripsinya berisikan soal pilihan ganda, soal berisikan 40 soal pilihan ganda dan 5 soal esai nih, soal esai. Nah, jadi untuk supaya judulnya ini sama, jadi kita klik tuh sini. Habis itu kita klik sini, nah kan otomatis berubah. Kemudian sebelum kita lanjut, kita tulis dulu sini pertanyaannya apa, jawaban singkat atau apa, nama misalnya, nama, kita tulis nama peserta didik. Nah, peserta didik nih. Nah, habis itu berikutnya lagi kita duplikat lagi, ini dikasih jawab wajib ya. Dan berikutnya lagi NISN atau NIS atau NISN nih, NISN. Misalnya kita tulis di sini, pilih mana, pilih apa? Ya, kemudian balik wajib, kemudian kita duplikat lagi. Di sini misalnya kita mau tulis kelas nih, kelas berapa. Misalnya kita ada beberapa kelas jadi kita bikin sini kelas
11 ATPH 1, kemudian 11 kopi aja ya. Oke, kopi kemudian 11 ATPH 2. Oke, kita centang jadi wajib. Kemudian berikutnya lagi apa lagi kita isi? Habis itu bagian berikutnya nama sudah, tes mati sudah, genap, NISN kelas sudah ya. Nah, tanggal misalnya tanggal kita mau bikin tanggal hari ini apa, kita bikin tanggal hari ini apa, waktunya bikin tanggal hari ini jadi tanggal berapa, tanggal jadi kan dia nanti otomatis nih. Terus itu kita bikin bagian baru, kita bikin bagian baru. Nah, sekarang sini kita bikin bagian baru, bagian yang berikutnya yaitu soalnya tadi ya. Lalu kita mulai dengan soal. Kalau ada sudah soalnya kita copy aja. Saya tadi ini coba kita ambil, saya ambil coba. Nah, sudah saya buat. Oke, kita copy. Kita copy untuk pilihan gandanya. Kemudian pilihan ganda ya tadi ya. Sini ya. Tadi kita copy. X. Kita kasih itu bagian 2 ini tadi berisi dengan pertanyaan pilihan ganda. Soal pilihan ganda judulnya. Soal pilihan ganda. Ini kan gini nih. Kita hilangkan aja ini pilihan nantinya. ABC-nya karena kita acak ya supaya tidak sama antara teman siswa yang satu dengan yang lainnya meskipun satu bangku. Nah, kita bikin wajib diisi. Nah, di mana kita bikin kunci jawabannya? Kita acak dulu, kita acak urutan opsi. Nah, kita klik. Nah, mana kita ingin membuat jawaban, kita atur di setelan, jadikan sebagai kuis. Nah, nanti setelah penjumlahan. Nah, kita atur dulu situ pertanyaan tak terjawab, terlihat jawaban yang benar kita sembunyikan saja. Kemudian nilai poin muncul. Oke, sudah. Nah, kita beri kunci jawabannya. Kunci jawabannya kita buat. Nah, ini berapa poinnya? Berarti kita kasih poinnya 2 ya. 2 kali 4 kan 80 tambah esai 20 jadi 100. Kita bikin kunci jawabannya tadi, jawabannya ini. Kunci jawabannya itu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin lagi, misalnya anggap sudah selesai nih 40 soal, kita bikin lagi bagian berikutnya yaitu soal esai. Saya soal esai. Oke, soal esai. Habis itu kemudian kita bikin soal esai. Coba ada nggak soal esai? Ada ya. Dana kompleks evaluasi ini. Oke. Kita copy ya evaluasi keputusan. Ini kita pihak koperasi ini ya. Kita bikin di sini. Ini apa? Jangan pilihan ganda. Kita bikin ini ya. Kita bikin jawaban singkat. Nah, jadi kan nanti anak-anak menjawab jawaban singkat. Nah, selesai. Kita anggap selesai sudah. Coba kita lihat dulu bagaimana hasilnya pratinjau. Kita lihat pratinjau ini.
Nah ini kan nggak bisa lanjut kalau nggak diisi ini, jadi kita rekam misalnya gini ya, misalnya ini kemudian angka-angka, habis itu ini kemudian kelas gitu, ini hari ini tanggal hari ini misalnya, kemudian berikutnya. Nah kan kelihatan ini soalnya tadi, misalnya kita jawab sudah, ini jawab berikutnya lagi. Nah ini soal esainya. Oke. Nah sudah, sekarang kita bagikan kita bagikan kasih ulang ya dari pratinjau. Ini sekarang kita bagikan. Bagaimana cara membagikannya? Sekarang kita publis siapa saja yang memiliki kelola responden, siapa saja yang kita bisa memiliki, yang kita batasi sebagai dibatasi, siapa saja yang memiliki link. Oke, nah berarti itu sudah siapa saja yang memiliki link kelola. Oke, kita publis. Siapa saja yang memiliki link. Oke, publiskan. Sekarang kita persingkat URL-nya. Nah, ini kita copy. Nah, ini nanti kita bagikan ke peserta didik kita link yang ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke berikutnya lagi. Sudah selesai untuk Google Form. Sekarang berikutnya ya gitu, kita mengompres PDF. Misalnya file PDF-nya ini besar. Contoh di sini saya punya file PDF ini ya. Ini ada file PDF saya besar. Ada 4256 KB. 206 KB. Sekarang kita kompres, kita coba klik dulu sini, kita langsung cari kompres PDF ya, pasti langsung muncul kompres PDF. Nah ini bisa kita mau pakai yang ini atau yang ini, bisa kita pakai yang ini ya. Nah, pilih PDF nya, kita langsung drag aja begini ya. Kompres. Oke, kita buka kompres, kemudian jadi berapa dia, jadi dari 4000 jadi 212 KB. Kita lihat hasilnya tersimpan di download. Nah, di download. Kita lihat ya berapa dia view, coba kita lihat filenya berapa. Nah jadi 213 kan, 213. Kemudian berikutnya kita menggabungkan PDF. Di sini gabung PDF. Nah kita gabung PDF, pilih PDF yang mau digabungin. Contoh tadi kita misalnya ini sama ya, tambah lagi gabung sama misalnya ini ya, praktikum 2. Nah kita gabungkan, gabung novel jadi. Nah kemudian kita mau rubah nih lagi. Yang berikutnya lagi kita ingin merubah kemudian kita pisahkan lagi nih, misalnya ada yang salah, kita pisahin lagi PDF-nya. Kita pilih yang mana yang kita mau pisahin tadi. Misalnya ini tadi ya, mau kita pisah. Nah kita mau pisah rentang apa, mau rentang 1 atau rentang tetap. Nah kalau rentang tetap terpencil yang kita pisahin jadi satu-satu. Nah oke. Nah dia kan itu. Nah kita lihat, nah dia akan membentuk zip. Nah jadi kita lihat di sini berarti ada tiga karena ada 3 lembar, ada 3. Kemudian berikutnya kita merubah apa ya,
merubah Word PDF jadi Words. Nah, ini kita pilih PDF. Saya tadi mau kita rubah menjadi Words. Ini oke. Rubah. Oke, kita kompres menjadi Words. Jadi filenya akan berubah menjadi bentuk words. Nah, kalau bentuk words, kita bisa mengeditnya. Misalnya kita nih dapat file di berupa dapat file dari instruktur atau pembimbing nih, dapat file. Nah, kita mau merubahnya. Nah, ini tadi. Oke, jadi bentuk words. Jadi kan bisa kita edit, kita rubah gitu. Oke, terima kasih saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.